Shalom Bapak Ibu Saudara, komunitas Gereja Kristus Ketapang yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Sungguh bersyukur hari ini kita dapat kembali sama-sama bertemu untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mari sebelumnya saya mengajak kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur untuk anugerah satu hari lagi yang baru dari Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan kami bisa bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan yang boleh memberikan hikmat bagi kami, agar kami dapat mengerti, dan bukan hanya mengerti, tapi Roh Kudus Tuhan boleh menolong kami untuk dapat melakukannya dalam kehidupan kami. Urapilah hamba-Mu yang penuh keterbatasan ini untuk dapat membawakannya sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara, perenungan pada hari ini saya beri judul konsistensi. Itu terambil dari Galatia 4 ayat 8 sampai 20. Namun saya mengajak kita untuk fokus kepada ayat 18 yang berbunyi demikian. Memang baik kalau orang dengan giat berusaha menarik orang lain dalam perkara-perkara yang baik, asal pada setiap waktu dan bukan hanya bila aku ada di antara kamu. Bapak Ibu Saudara, pada hari ini saya ingin mengajak kita merenungkan satu ayat yang sangat praktis, namun bermakna cukup dalam dari surat Paulus kepada jemaat Galatia. Dapat dikatakan bahwa ayat yang barusan tadi kita baca, itu menjadi sebuah alat untuk menguji setiap hubungan dan motivasi kita kepada orang lain. Dalam konteksnya, Paulus di situ terlihat sedang terluka. Bagaimana tidak, jemaat yang dia lahir barukan secara rohani kini menjauh dari dia, karena sudah mulai terpengaruh oleh pengajar-pengajar yang lain. Namun dapat diperhatikan bahwa Paulus di sini bukan marah saja, tapi dia juga memberikan sebuah prinsip universal tentang bagaimana bisa membedakan kasih yang sejati dan kasih yang semu. Bapak Ibu Saudara, dari ayat yang kita baca ini memberikan kepada kita dua ujian untuk setiap pengaruh yang ada di dalam hidup kita. Yang pertama ialah ujian akan tujuan. Apa motivasi asli di baliknya? Paulus mengatakan tadi, demi suatu tujuan yang baik. Bapak Ibu Saudara, maksud dari perkataan ini ialah tidak semua yang kelihatan baik itu ya memang baik. Pengajar-pengajar palsu yang ada di Galatia terlihat sangat ramah, sangat perhatian, bahkan terasa sangat mengasihi jemaatnya. Namun ternyata tujuan mereka adalah untuk mengucilkan jemaat dari Paulus agar jemaat tersebut menjadi bergantung penuh pada mereka. Itu dituliskan di ayat 17. Terlihat jelas ada motivasi yang nggak murni di situ. Jadi kalau kita melihat di zaman sekarang, maka tentu bisa dikatakan bahwa nggak semua yang menarik perhatian kita, entah itu di media sosial, di tempat kerja, bahkan di gereja, atau dimanapun, itu memiliki tujuan untuk kebaikan kita. Tidak selalu. Mungkin sebagian besar hanya ingin kita mengikuti mereka saja, misalnya di media sosial, supaya followernya tambah banyak, membeli produk mereka, atau mereka sekedar butuh pengagum saja. Lebih jauh lagi, jika kita melihat tujuan pelayanan kita, apakah kita melayani agar kita dilihat orang? Atau sungguh-sungguh untuk kemuliaan Tuhan dan pertumbuhan orang lain, serta menarik orang lain juga untuk menyembah Tuhan. Ujian yang kedua adalah ujian konsistensi. Apakah ini berlangsung secara terus-menerus? Paulus menuliskan, asal selalu demikian dan bukan hanya pada waktu aku berada di antara kamu. Jadi ayat ini mau berbicara akan konsistensi. Hal ini merupakan bahasa kasih yang paling jujur, Bapak Ibu Saudara. Ada pepatah yang mengatakan serigala berbulu domba. Seorang teman yang tulus tentu tetap menjadi teman yang baik kalau melihat kita gagal. Bukan malah menyudutkan kita di hadapan banyak orang atau mengambil keuntungan dari kita saja. Seorang pemimpin yang baik tetap peduli kepada bawahannya ketika tidak ada yang melihat. Pada ayat selanjutnya, Paulus juga ingin mengatakan, lihatlah caraku. Aku mengasihi kamu bukan hanya pada saat aku di tengah-tengah kamu saja. Sekarang aku yang sudah jauh pun secara fisik, kasihku tetap sama. Aku bahkan menderita sakit bersalin bagimu sampai Kristus terbentuk di dalam kamu.
Jadi hal ini merupakan sebuah proses kasih yang konsisten, Bapak Ibu Saudara, dari Paulus. Bapak Ibu Saudara, karena dosa, maka mungkin saja banyak dari kita akhirnya memiliki hubungan yang tidak konsisten, bukan? Seperti serigala berbulu domba tadi. Namun hari ini kita diingatkan bahwa kasih Kristus memampukan kita untuk tetap mengalirkan kasih yang konsisten. Sebab sumbernya berasal dari Roh Kudus yang tinggal di dalam hati kita. Jadi Bapak Ibu Saudara, mari pada hari ini kita melakukan check up rohani secara sederhana. Yang pertama, ketika ada suara atau ajaran yang menarik kita, coba kita tanyakan dalam hati, apakah ini membawaku semakin dekat pada Kristus? Apakah pengaruh ini tetap baik bahkan ketika aku sendirian dengan Tuhan? Yang kedua, di dalam peran kita sebagai orang tua, teman, pemimpin, atau pelayan Tuhan di gereja, mari kita kembali lihat motivasi kita. Apakah saya benar-benar menginginkan yang terbaik untuk orang lain? Apakah kasihku tetap sama bahkan ketika orang lain tidak membalas, tidak mengapresiasi, atau ketika tidak ada orang lain yang melihat apa yang aku lakukan? Kiranya Roh Kudus menolong kita memiliki kasih yang sejati, seperti kasih Kristus kepada kita yang tujuannya murni, yaitu untuk keselamatan kita, dan konsisten. Dia tetap setia, sekalipun kita yang tidak setia dalam menjalani kehidupan kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang kembali mengingatkan kami bahwa kami harus tetap menjadi orang Kristen yang konsisten dalam mengadakan kasih kami pada sesama kami. Terima kasih untuk reminder yang lembut, dan kiranya kami bisa belajar dari Paulus untuk memiliki kasih yang baik pada jemaatnya yang juga mungkin sudah meninggalkan dia. Tuhan, tolonglah hari ini, biarlah kami dapat menjalankan firman Tuhan ini bersama dengan Roh Kudus Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berucap syukur. Amin.